Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Mari kita beri apresiasi untuk teman-teman yang melayani hari ini. Kita senang hari ini ada anak-anak remaja yang juga bergabung bersama kita. Kita senang juga ada anak remaja juga yang melayani di atas mimbar, ada Joyce. Saya selalu mengatakan, boleh tepuk tangan. Saya selalu mengatakan bahwa youth are leaders today, not just tomorrow. Bahwa anak-anak muda ini adalah pemimpin hari ini, bukan pemimpin masa depan saja. Jadi Anda adalah pemimpin hari ini. Jadi kalau gereja mau maju, gereja juga harus digerakkan oleh pemimpin hari ini, bukan hanya kita yang senior, tapi juga orang-orang muda ada di gereja kita. Saya senang hari ini mereka bergabung dan setiap minggu pertama ada di antara mereka yang kolaborasi melayani sebagai pemimpin di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini ketika saya khotbah, tema kita adalah money, good or evil. Uang itu baik atau jahat. Bukan karena rupiah 18.100, renminbi 2.600, ringgit 4.300, bukan. Karena tema ini sudah kita susun tahun lalu. Tapi saya yakin dan percaya pasti Tuhan punya rencana untuk kita sehingga tema ini dibawakan tepat ketika dolar 18.100. Nah saudara bicara tentang uang. Ini pasti bicara tentang uang hari ini ya. Saudara bicara tentang uang, banyak orang tidak memahami uang dengan benar. Banyak orang berpikir uang itu baik atau jahat. Banyak orang tidak menyadari bahwa Alkitab itu ada lebih dari 1.500 ayat itu bicara tentang uang dan kekayaan. Next slide. Saudara, Tuhan Yesus lebih banyak bicara tentang sorga, neraka, tentang Tuhan Yesus lebih banyak bicara tentang uang daripada bicara tentang sorga, neraka, iman, doa. Bahkan kalau itu digabungkan jadi satu. Tuhan Yesus lebih banyak bicara tentang uang dan kekayaan. Dari seluruh perumpamaan Yesus, itu 3/4 itu bicara tentang uang dan kekayaan. Nah pertanyaannya, apakah saudara tahu bahwa Yesus itu sering bicara tentang uang? Saudara, Yesus lebih banyak bicara tentang topik keuangan ini. Mengapa? Karena Tuhan peduli bagaimana kita berhubungan dengan uang, saudara. Bagaimana kita memperoleh uang, bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita menyimpan uang. Saudara, jika kita tidak mengatur uang kita sesuai dengan kehendak Allah, maka hidup kita juga pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dari mana kita mengetahui orang ini ikut kehendak Tuhan atau tidak? Saudara coba cek bagaimana dia menggunakan uangnya. Oleh sebab itu kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, saya ingin mengatakan bahwa Alkitab itu menggambarkan ada 2 jenis kekayaan. Yang pertama tentu kita semua tahu, yaitu adalah kekayaan materi atau kekayaan finansial. Dan jenis kekayaan ini tentu tidak akan bertahan selamanya. Dan pada akhirnya kita akan meninggalkan yang namanya uang dan kekayaan kita itu selama-lamanya. Dan pada tingkatan yang kedua, yang lebih tinggi dari itu, yaitu adalah kekayaan rohani atau kekayaan kekal. Nah saudara, kekayaan ini adalah kekayaan yang akan kita peroleh selama-lamanya. Ini adalah kekayaan yang lebih tinggi dari kekayaan materi. Nah saudara, akan tetapi saya tidak ingin saudara mengabaikan, menganggap bahwa kekayaan materi itu tidak penting saudara. Karena dengan apa yang kita lakukan dengan kekayaan materi itu sangat mempengaruhi seberapa banyak kekayaan kekal kita akan kita peroleh nanti. Amin. Nah saudara, kita mulai dengan Matius 6 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara, Yesus menggambarkan ini tentang apa? Yesus ingin menggambarkan bahwa orang yang mengumpulkan kekayaannya di bumi ini, bagaimana cara dia menampilkan kekayaannya itu? Yaitu mereka memamerkan kekayaannya itu. Saudara, apa yang bisa dipamerkan pada waktu dulu? Saudara, pada zaman dulu orang bisa memamerkan pakaian. Pakaian itu sesuatu yang penting, saudara. Dan pakaian itu bisa menggunakan pakaian yang mahal. Karena pada waktu itu tidak segampang kita buat pakaian. Belum ada mesin tekstil. Pada waktu itu orang harus mengolah dari kapas menjadi benang. Kemudian benang itu ditenun satu demi satu menjadi kain. Kemudian dibuat pakaian. Jadi pakaian pada waktu itu adalah salah satu benda yang berharga, saudara. Mereka memamerkannya. Maka Yesus berkata, pakaianmu itu akan dirusakkan oleh ngengat. Ada rayap yang akan bisa merusakkannya. Apalagi yang bisa dipamerkan, yaitu lumbung, stok pangan, stok jagung, stok gandum. Tapi Yesus mengatakan bahwa gandummu, bahwa jagungmu itu akan habis dimakan oleh rayap. Kemudian ada emas perak. Emas perak mungkin tidak dimakan, tapi emas perak itu bisa dicuri. Ada pencuri yang akan membongkar dan mencurinya. Jadi Yesus tidak menentang orang mengumpulkan harta, karena di sini dikatakan apa? Kumpulkanlah bagimu harta. Jadi Yesus minta kita juga menimbun harta. Tapi harta itu apa? Harta yang abadi, saudara. Jadi kumpulkanlah bagimu harta itu apa? Di sorga, dikatakan. Dan pencuri tidak akan mencurinya, dan ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Kemudian dikatakan apa? Next slide. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ingin bertanya, harta mengikuti hati atau hati mengikuti harta? Halo? Halo? Harta mengikuti hati. Jadi harta mengikuti hati atau hati mengikuti harta? Yang lain? Hah? Karena dikatakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi hati kita mengikuti harta kita, ya. Betul kan? Mau hatimu ada di mana? Taruh hartamu di situ. Sudah beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di Renungan Harian Mana Sorgawi, kami ada buat satu kelas namanya Mansor, Mana Sorgawi, Bible Class. Kemudian ada seorang bapak, kita punya lahan tanah, seorang bapak itu nyumbang untuk membangun gedung itu untuk sebagai satu kelas Mansor Bible Class untuk pendalaman Alkitab. Kita buka untuk umum, ya, semua masyarakat yang ada di Jakarta pada waktu itu, dan lumayan yang ikut bisa 30 orang gitu, ya. Jadi bapak itu nyumbang uang. Nah, kemudian setelah bapak itu nyumbang uang, bapak itu telepon. Waktu itu lagi dibangun, nanyain sampai di mana bangunannya. Nah, saudara, karena apa? Karena hatinya udah berada di situ. Dia nanyain. Nah, bukan hanya dia nanyain, tapi dia kemudian juga ikut ngajar di kelas itu. Dia bisa ngajar, dia ikut ngajar. Saya juga adalah pengajar di situ waktu itu. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, baru-baru ini saya juga menyaksikan hal yang demikian. Saya kenal seorang bapak yang mendukung sebuah gereja yang ada di Pangkal Pinang. You know nama gerejanya. Jadi bapak ini udah nyumbang ratusan juta. Mungkin hampir 1 miliar untuk sebuah gereja yang ada di Pangkal Pinang. Nah, bapak itu cerita sama saya dekat sama beliau. Dia bilang, saya sumbang udah banyak nih. Saya mau pergi ke Pangkal Pinang, saya mau lihat katanya gereja ini jadi enggak gitu, ya. Karena selama ini dengar laporan. Oh iya, kalau begitu saya bilang. Akhirnya beliau pergi. Beliau lihat. Setelah beliau kembali, saya ada kesempatan kemarin kan. Saya ada pergi juga ke Pangkal Pinang. Saya lihat gereja itu, saya bicara sama pendeta setempat. Kemudian saya balik, saya cerita lagi sama bapak ini. Oh iya betul katanya. Dia mulai sumbang lagi. Dia nanti saya akan pergi lagi. Kalau mau pergi boleh ajak saya bilang. Nah, saudara, kenapa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau engkau mau taruh hatimu di mana, taruh hartamu. Kalau hatimu mau ada di sekolah minggu, kamu harus taruh hartamu di sekolah minggu.
Hatimu ada di PW, taruh hartamu di PW. Kalau hatimu ada di Pasutik, taruh hartamu di Pasutik. Kalau hatimu mau ada di gereja, taruh hartamu di gereja. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tadi pagi paduan suara udah ada satu kehilangan HP. Dia sudah bingung kan hilang HP di mana. Karena hartanya di situ, hatinya juga di situ kan. Semu tadi juga ketinggalan HP-nya tadi pagi. Saya lihat Semu makan, tiba-tiba berhenti makan. Karena hartanya di mana dia tahu. Dia harus cari dulu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, Alkitab menggambarkan perbedaan kekayaan itu dengan jelas, saudara. Next slide. Nah, saudara, dalam kitab Ibrani, kita melihat kisah tentang Musa. Saudara, Musa mempunyai satu kesempatan, satu privilege untuk menjadi orang nomor satu dipersiapkan oleh Tuhan untuk memimpin Mesir. Bukankah dia adalah anak Firaun, putri Firaun? Dia punya peluang, saudara, untuk masa depan yang besar. Tapi apa yang Alkitab katakan di sini, saudara? Musa, dia meninggalkan semuanya itu ketika dia berusia 40 tahun. Dia ambil satu keputusan yang paling penting dalam kehidupannya. Untuk meninggalkan seluruh kehebatan dan kekayaan Mesir. Kemudian dia menjadi seorang gembala di padang gurun yang gersang. Satu keputusan yang penting, saudara. Apa yang didapatkannya? Banyak orang berpikir bahwa Musa menjadi miskin. Tidak, saudara. Musa tidak memilih kemiskinan, tapi dia memilih apa, saudara? Dikatakan di sini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa? Kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Jadi Musa tidak memilih kemiskinan, dia memilih kekayaan yang lebih besar. Nah, saya ingin kasih ilustrasi. Saya pengen anak remaja 2 orang boleh maju. Devon sama Yohanes. Saya langsung ya, yuk maju yuk anak remaja. Ini pengurus remaja. Ayo cepat lari. Ayo cepat lari naik ke atas. Ya saudara, saya ada uang di sini. Ya, namanya bicara uang harus bawa uang lah. Ini uang logam. Ya. Saya kasih Devon, pegang. Kamu genggam kuat uang ini tangan kanannya. Nah, saya ingin coba lihat bagaimana Jojo bisa ambil uang ini dari tangan Devon. Kamu genggam kuat. Gimana? Coba usaha. Kuat. Wah, kuat ya. Udah, cukup. Kasihan kan dia berusaha gitu ya. Saudara bagaimana bisa melepaskan? Berapa uangnya nih? 1.000 ya. Bagaimana bisa lepasin uangnya ini? Saya keluarkan nih. Kamu lepaskan enggak itu? Iya. Oke, makasih. Diambil lah untuk ilustrasi berikutnya. Saudara, kita ini udah biasa genggam. Kita susah lepasin. Saudara, Musa tidak memilih kemiskinan. Saudara, dia melepaskan itu untuk mendapat apa? Katakan kekayaan yang lebih besar dari seluruh harta Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Orang tidak akan melepaskan kekayaannya kalau tidak ada hal-hal yang lebih besar. Tapi Musa mengatakan bahwa kekayaan yang lebih besar adalah kekayaan rohani yang sejati. Dunia berkata, lihatlah berapa banyak yang kau miliki. Tapi Tuhan berkata, lihatlah apa yang akan kamu bawa di dalam kekekalan. Next slide. Pertanyaannya, apakah uang atau kekayaan itu baik atau jahat? Soalnya banyak orang berbicara seolah-olah uang itu jahat. Seakan-akan sangat disayangkan kalau kita harus berbicara tentang uang, kalau kita harus berurusan dengan uang, tapi terpaksalah. Kita tidak dapat menghindarinya. Dan kita terpaksa menerima sesuatu yang buruk. Apakah demikian? Saudara, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kita lihat Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Saudara, di dalam Wahyu ini adalah ketika Yesus dimuliakan. Yesus mendapat penghormatan dan pemuliaan. Maka di sini dikatakan ada berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Mereka memuji Tuhan. Dia katakan apa? Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima apa? Kuasa, kekayaan,
hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Saudara, kalau 7 hal ini diberikan kepada Yesus oleh Roh Kudus, pasti 7 hal ini adalah hal-hal yang jahat atau baik? Baik kan? Baik, saudara. Dan kekayaan itu termasuk yang jahat atau baik? Masa Roh Kudus kasih Yesus yang jahat? Anak domba itu dikasih yang baik, saudara. Jadi kekayaan itu baik. Saya selalu mengatakan kekayaan bukan normal, bukan netral. Kekayaan itu adalah baik. Maka diberikan kepada Yesus kekayaan itu baik. Saudara, memang dari semua hal-hal baik ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang jahat. Kekuasaan itu bisa digunakan untuk menindas orang. Tapi fakta bahwa kekuasaan digunakan untuk menindas orang bukan berarti kekuasaan itu jahat. Hikmat bisa dipakai untuk menipu orang. Tapi fakta bahwa hikmat itu digunakan untuk menipu orang, itu bukan berarti bahwa hikmat itu jahat. Dan kekayaan tentu saja bisa dipakai untuk melakukan hal-hal jahat. Tapi bukan berarti itu jahat. Jadi kekayaan itu adalah baik. Oke, kita bisa bernafas lega. Yang punya uang di dompet, yang punya uang di rekening bank, kita punya hal yang baik karena kita punya kekayaan. Amin. Amin. Amin enggak? Punya uang enggak? Punya uang semua kan? Nah, jadi pertanyaannya bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi kemana uang itu mengarahkan hati kita, ini penting. Maka next slide. Ada bahaya cinta uang. Di sini dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang itu baik. Tapi yang tidak baik itu adalah apa? Cinta uang. Saudara, ini bisa terjadi pada siapapun juga. Alkitab bicara tentang Demas. Demas adalah pengikut dari Rasul Paulus. Dia meninggalkan Paulus karena Alkitab berkata Demas lebih mencintai dunia ini. Dia lebih mencintai uang. Ada Yudas Iskariot. Dia adalah murid Yesus. Dikatakan Yudas mengkhianati Yesus karena dia lebih cinta kepada uang. Jadi masalahnya bukanlah masalah dompet saudara. Masalahnya adalah hati saudara. Saudara, masih banyak orang saat ini ketika belum punya apa-apa kelihatannya baik-baik saja. Betul ya? Saudara, ini kelihatan baik-baik enggak? Banyak yang belum punya itu kadang-kadang kelihatan baik-baik, di rumah baik-baik. Ya, jadi istri baik-baik gitu ya. Jadi suami baik-baik ya. Ketika udah punya, baru mulai terlihat sifat aslinya saudara. Yang dulu baik-baik sama keluarga, mulai marah-marah sama istri, kemudian mulai punya istri yang lain lagi. Karena punya uang sudah. Betul ya? Ibu-ibu bersyukur kalau belum punya uang suaminya ya, masih baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Amsal 28 ayat 20 mengatakan, next slide. Dikatakan demikian, orang yang dapat dipercaya, artinya orang yang tidak tipu-tipu, itu akan mendapatkan banyak berkat. Amin. Kita harus jadi orang yang dapat dipercaya. Dikatakan tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Apa itu cepat kaya, saudara? Saudara, cepat kaya itu menunjukkan ada satu proses kalau cepat ini. Nah, Tuhan ingin kita itu berproses kan, betul. Kadang-kadang orang ingin cepat, saudara. Cepat itu tidak menunjukkan baik. Contoh, ibu-ibu, ketika kalian hamil, saya belum pernah hamil ya. Itu berapa lama? 9 bulan 10 hari. Ada enggak kira-kira yang pengen cepat? Kelamaan nih. 9 bulan 10 hari. Kalau bisa 6 bulan lah. Bisa keluar. Enggak repot-repot kan? Lebih repot kan 9 bulan 10 hari? Nah, kira-kira bagaimana? Mau lebih cepat? Enggak kan? Nah, Tuhan kadang-kadang dia ingin kita ikut proses. Tapi banyak orang yang tidak mau ikut proses. Dikatakan orang ingin apa? Cepat menjadi kaya. Makanya banyak orang yang main judol. Tahu judol? Judi online.
So, banyak jemaat cerita, ada berapa jemaat cerita. Bahkan ada yang mempertaruhkan 1-2 juta sampai ratusan juta. Tiba-tiba katanya, saya bisa menang 500 juta dalam satu hari. So, yang namanya judol itu tidak pernah kita menang, itu aja. Akhirnya bukan hanya menang 500.000, akhirnya dia mengalami kerugian sampai miliaran, saudara. Kenapa? Pengen cepat kaya. Ada lagi pengen cepat selesai, pakai pinjol. Berapa banyak saudara yang pinjol? Angkat tangan. Dalam hati aja ya. Dalam hati aja ngakunya. Nah saudara, ini yang merusak. Saudara, dolar boleh naik tapi jangan lakukan hal-hal yang sesat, saudara. Saudara, kemudian dikatakan siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan, dia tidak akan puas dengan penghasilannya. Contoh, saudara. Misalnya orang akan berpikir bahwa ketika mereka mendapatkan gaji 2 juta, mereka berpikir, aduh ini gaji 2 juta UMR belum sampai. Gimana kalau saya seandainya dapat gaji 4 juta, mungkin saya bisa lebih puas, lebih bahagia. Kemudian dia dapat gaji 4 juta. Nah, saudara, pertanyaannya, ketika orang ini dapat gaji 4 juta, apakah dia lebih bahagia? Iya, tapi bahagia terbatas, temporer. Kemudian dia merasa, aduh 4 juta ini tidak cukup juga. Andai kata saya punya gaji bisa 8 juta, mungkin hidup saya bisa lebih bahagia. Pertanyaannya, apakah bisa lebih bahagia? Manusia tidak akan bisa puas. Oleh sebab itu, pepatah Mandarin mengatakan, Tionghoa mengatakan, hati manusia itu tidak pernah puas. Bagaikan ular ingin menelan gajah. Saudara, kalau kita cinta uang, maka saya katakan uang itu bersayap dan bisa pergi. Yang saya tahu uang itu bersayap, saudara. Karena uang itu bisa terbang. Ketika Kristus, uang bisa hilang. Saudara, berapa banyak orang yang memiliki dolar, rupiahnya banyak hari ini ketika dolar naik tinggi, uangnya mungkin sudah berkurang berapa persen. Uang bisa hilang, saudara. Orang yang paling kaya bisa jadi orang yang paling miskin. Karena uang tidak bisa tolong. Tapi kalau kita cinta Tuhan, ketika krisis, Tuhan bisa tolong kita. Karena Tuhan itu adalah apa? Sumber. Begitu kita pilih uang, Tuhan jauh. Kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita pilih Tuhan, kelihatannya uang jauh dari kita. Tapi Alkitab berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Jadi, next slide. Bagaimana kita bisa mengubah harta dunia ini menjadi harta sorga? Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab manusia ke dalam. Saya ingin tanya saudara, berapa banyak di antara saudara yakin ketika saudara meninggal saudara tidak akan bawa uang saudara? Angkat tangan. Mau bawa semua? Oh itu enggak. Belum. Enggak bawa kan? Berapa banyak saudara yang yakin kalau saudara meninggal saudara mau bawa uang saudara? Saudara, ada satu cerita, ada seorang istri. Ada seorang suami, dia berkata kepada istrinya, kalau nanti aku meninggal, aku mau uangku semuanya taruh di kantongku ketika ada di peti mati. Suaminya itu begitu cinta uang. Tapi istrinya juga mengasihi suaminya. Maka ini wasiat. Maka ketika suaminya meninggal, orang bertanya, gimana Bu? Apakah wasiat suamimu kamu lakukan? Oh tentu saya lakukan. Wah, orang kaget. Gimana caranya? Saya tidak mau repot karena uangnya terlalu banyak. Maka saya ambil selembar cek, saya tulis cek aja katanya, kasih. Saudara, ayat 7 mengatakan apa? Next slide. Saudara, bagaimana? 1, sadari bahwa kita tidak membawa kekayaan kita. Saudara, tadi Alkitab mengatakan bahwa kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Saudara, kita lahir semuanya tidak bawa apa-apa. Siapa yang lahir tiba-tiba pakai jam Rolex gitu ya, dari Mahkota Galeri. Wih, ini bayi ajaib gitu ya. Enggak kan?
Kemudian dikatakan apa? Kita juga tidak membawa, katanya apa tadi? Keluar gitu ya. Membawa apa-apa keluar. Saudara, ketika kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Atau saudara berpikir karena ini orang kaya yang mati, lalu pesan peti sama HGM, ini orang kaya. Tanya nanti Erwin di HGM. Ada tak orang kaya yang mati petinya minta 2 karena dia kaya? Tidak ada kan? Saking kayanya minta peti 2. Saudara, ketika kita melayat nanti dari nangis sampai tertawa bisa. Betul kan? Gitu. Mau pakai jas? Boleh. Pakai jasnya 1 kan tentu kan? Saya yakin dan percaya deh, saya tidak tahu ya. Pengalaman kawan-kawan di HGM. Ada tidak pakai jasnya mau minta berlapis-lapis banyak dikit jasnya? Karena orang kaya dong. Tidak mau 1. Dia belum tahu sorga itu cuacanya gimana kan? Masih belum tahu juga. Nah saudara, jadi kita tidak bawa sesuatu keluar saudara. Saya pernah dengar satu cerita. Banyak orang itu kadang-kadang mengorbankan kesehatan, mengorbankan keluarga demi untuk uang. Ada satu orang yang jaga toko tiap hari. Tidak pernah libur. Biasanya kan orang yang buka toko tidak pernah libur. Liburnya cuma 1 hari. Hari lebaran gitu ya. Kemudian kalau dia beli rumah itu bisa cash. Uangnya banyak. Dapat voucher. Liburan ke luar negeri. Dia kasih anak. Anak pergi, dia jaga toko, seperti itu ya. Gitu. Dari Senin sampai ke Senin tetap buka, 7 hari seminggu. Tiba-tiba saya tanya gini, apa pernah pergi ke luar negeri? Pernah. Kemana? Ke Singapura. Untuk apa? Liburan? Bukan, untuk berobat. Nah saudara, mengorbankan segala sesuatu. Lalu saudara, yang kedua kita apa? Cukupkan diri dengan apa yang ada. Apa definisi cukup itu? Macam-macam kan? Apakah kita harus punya 365 pakaian sehingga setiap hari kita ganti-ganti 52 pasang sepatu? Apa definisi cukup bagi kita? Maksudnya kita tidak bisa merasakan kelimpahan. Banyak orang yang punya rumah yang besar, healing setahun 3 kali, tapi hidupnya masih stres. Karena tidak cukup. Kita tidak bisa merasakan kelimpahan kalau kita tidak mengerti arti sebuah cukup. Saudara, cukup itu merupakan sebuah keputusan. Saudara, saya harus memutuskan. Misalnya, Anda harus memutuskan. Walaupun Anda bisa liburan setiap bulan sekali, tapi memutuskan 1 bulan sekali. Itu keputusan, kepuasan. Itu sebuah keputusan. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi kita harus menetapkan batasan cukup itu. Kaya itu bukan cuma diukur dari banyaknya yang engkau miliki, tapi juga dilihat dari sedikitnya keinginanmu. Nah saudara, cukup itu perlu kedewasaan. Berkata cukup itu perlu penguasaan diri saudara. Anak kecil sulit kan berkata cukup, karena dia belum dewasa. Ketika main game, mamanya bilang cukup ya hari ini, mungkin marah, ini lagi asik-asiknya gitu ya. Kalau anak remaja masih begitu, masih anak-anak itu. Ketika lagi berenang, tiba-tiba mamanya bilang cukup gitu. Oh ini lagi asik-asiknya. Saudara, cukup perlu kedewasaan. Nah saudara, doa Bapa kami mengatakan berikanlah kami makanan pada hari ini apa? Secukupnya. Pertanyaannya, kita orang kaya mau makan berapa piring? 1 piring atau 10 piring? 1 piring kan tetap kan makannya. Tidak bisa karena orang kaya makannya 10 piring. Makin kaya makannya makin sedikit. Saya selalu makan sama orang-orang yang lumayan kaya. Udah mulai kurang porsinya, dari 1 porsi kurang. Kadang-kadang ada yang tidak makan. Makin sedikit loh, makin kaya makin sedikit makannya. Nah saudara, jadi kita harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Kelimpahan tidak dimulai ketika kita memiliki lebih banyak, tetapi kita bisa berkata cukup. Tapi banyak orang hari ini melebarkan. Ayat 8 katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Seberapa banyak kita mau ngomong asal ada makan pakaian cukuplah. Banyak kita berpikir melebarkan. Makan apa? Makan di mana? Itu yang membuat mahal. Lagi krisis. Kemudian pakaian. Pakaian merek apa yang mahal, Jensen? Louis Vuitton. Gucci gitu kan. Kita mulai berpikir kan. Kita melebarkan, saudara, apa yang dikatakan asal ada makan dan pakaian cukuplah. Saudara tidak akan pernah merasa cukup. Next slide, saudara. Kemudian suka dikatakan apa? Memberi dan membagi. Nah saudara, saya ingin cerita ada 3 orang pendeta.
Orang Amerika, orang Indonesia, orang China. Mereka ini berbicara tentang bagaimana membagi uang hasil dari pelayanan mereka, yang mana untuk Tuhan, yang mana untuk mereka. Maka orang Amerika ini buat garis, kiri dan kanan. Kemudian dia katakan, saya akan lempar uang ke atas. Yang ke kanan milik Tuhan, yang ke kiri milik saya. Kemudian dia lempar. Orang Indonesia tidak mau kalah, tapi lebih pintar. Dia katakan, saya akan buat lingkaran. Tuhan kan maha kuasa. Tuhan harus ngerti dong. Saya akan lempar ke atas, yang masuk lingkaran itu milik Tuhan, yang di luar lingkaran itu milik saya. Maka orang Tionghoa, dia ngomong, kalian begitu pelit. Kalian buat aturan banyak. Saya tidak akan pakai garis, tidak pakai lingkaran. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka saya akan lempar uang ini ke atas. Yang sampai ke atas itu milik Tuhan, yang jatuh ke bawah milik saya. Namanya pelit. Ada yang pelit di sini? Saudara, pelit tidak bisa, roh pelit tidak bisa ditengking. Saudara tengking roh pelit dalam nama Tuhan, maka iblis akan ngomong, yang pelit lu, bukan aku. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, peringatkanlah mereka berbuat baik, menjadi kaya dan kebajikan, suka memberi dan membagi, saudara. Nah, saudara, kita tidak bisa memberi kalau kita tidak pernah merasa cukup. Cukup itu sulit dikerjakan kalau kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Saudara, untuk membandingkan diri dengan orang lain tidak perlu keluar. Saudara lihat HP aja, saudara lihat Instagram, lihat media sosial orang, saudara langsung membandingkan, ke orang ini traveling terus, ke orang ini makannya di luar terus gitu ya. Kemudian saudara tidak pernah merasa cukup. Nah, saudara, pada akhirnya kepuasan itu, cukup itu adalah sebuah keputusan. Suatu saat kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka John Wesley berkata, gain all you can. Cari sebanyak-banyaknya. Save all you can. Simpan sebanyak-banyaknya. Tapi tidak berhenti di situ. John Wesley juga mengatakan, give all you can. Berikan sebanyak-banyaknya. Dan John Wesley di akhir hidupnya, saudara, dia pernah berkata demikian. Kalau kamu di akhir ketika saya mati, kamu dapat uang lebih dari 10 pound sterling di dalam saku celana saya, maka kamu bisa anggap saya ini sebagai perampok. Sudah berapa 10 pound sterling itu? Sekitar 250 ribu lah kurang lebih. Yuk, ada kan duit kan lebih dari 250 ribu kan? Dia bilang, kalau kamu dapat nih duit 250 ribu ketika saya mati, maka saya boleh kamu sebut saya itu perampok. Wow. Maka John Wesley berkata, ketika penghasilan bertambah, bukan pengeluaran bertambah, tapi pemberian harus meningkat. Jadi dia memberikan sepanjang hidupnya lebih dari 30 ribu pound sterling untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan dia berkata, jika saya mempunyai uang, saya akan memberikan secepat mungkin, sehingga uang tersebut tidak berada di dalam hati saya. Saudara, memberi memang tidak membuat kita diselamatkan. Tapi kalau kita orang yang sudah diselamatkan, kita akan melihat uang dengan cara yang berbeda. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah. Ada seorang yang bernama John Reskas. Saudara, John Reskas ini suatu ketika dia orang tua, dia memasukkan uangnya di kantong kolektor. Nah, ketika dia memasukkan uangnya di kantong kolektor, dia berkata, sampai jumpa nanti di sorga. Masukkan 300 US dollar. Maka temannya di samping lihat, aduh si John ini katanya, Pak John ini, dia sudah pikun katanya. Mana mungkin katanya, uang ini bisa sampai ke sorga. Tapi kemudian uang itu digunakan untuk pelayanan, bayar listrik, gereja, mendukung penginjilan, membantu pendidikan, mendukung mahasiswa teologi, mengutus misionaris. Nah, sudah beberapa tahun kemudian John ini meninggal dunia dan dia tiba di sorga. Dan ketika dia ada di sana, beberapa orang menghampiri. Mereka pada, wah terima kasih Pak John katanya. Pada suatu malam saya itu begitu putus asa, hampir bunuh diri. Tiba-tiba saya lihat ada lampu gereja menyala. Saya masuk ke dalam gereja. Dan saya menemukan Tuhan di dalam gereja. Wow. Kemudian ada seorang pria lagi berkata kepada John, terima kasih Pak John. Ada seorang pendeta yang datang ke tempat saya dan dia memberitakan Injil. Akhirnya saya mengenal Tuhan dari pendeta itu. Kemudian ada orang lagi yang berkata, terima kasih Pak John.
karena Anda mengirimkan misionaris di kampung halaman saya, maka satu keluarga di kampung halaman saya itu, dia mengenal kasih Tuhan. Nah saudara, sepanjang jalan banyak orang mengucapkan terima kasih. Saat itulah John sadar kalau uangnya memang tidak pernah sampai sorga. Tapi hasil dari uang yang dipersembahkannya itu sudah duluan sampai ke sorga. Nah saudara, apa yang kita tanam di bumi ini, apa yang kita simpan di bumi ini akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita investasikan bagi Tuhan akan kita temukan kembali di dalam kekekalan. Next slide. Saudara, gereja kita mempunyai satu nilai, yaitu thankfulness. Bersyukur. Saudara, kita hidup bersyukur itu bukan hanya setiap hari ngitung berkat Tuhan. Bukan hanya itu. Kami hidup bersyukur setiap hari dengan menghitung berkat Tuhan, tapi juga membagikan berkat-berkat Tuhan melalui apa? Generosity, melalui kemurahan hati. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya bukan uang. Masalah uang bukan masalah dompet, tapi masalah hati. Setiap kali kita membelanjakan, menabung, memberi, kita sedang menunjukkan siapa Tuhan kita. Slide terakhir. Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Saudara, Yesus tidak berkata sulit melayani dua Tuhan. Tapi Yesus berkata di sini mustahil melayani dua Tuhan. Bukan sulit. Mustahil melayani dua Tuhan. Cepat atau lambat kita harus memilih siapa yang akan menjadi Tuhan kita. Nah saudara, hari ini kita harus memilih siapa yang menjadi Tuhan kita. Harta kekayaan kita atau Tuhan Yesus. Di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Dia sudah mengorbankan dirinya. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dia mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu kita menjadi milik Tuhan. Menjadi orang-orang yang diselamatkan. Mempunyai harta yang kekal, keselamatan di surga nanti. Oleh sebab itu kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Amin.